Yang nggak enak makan hati. Yang penting hidup ini berkah, ya. Bukan karena banyaknya, bukan karena jumlahnya, tapi berkahnya, Pak. Buat apa punya uang 10 juta tapi nggak berkah? Buat apa punya uang 25 juta tapi nggak berkah? Lebih baik 45 juta tapi amin ya rabbal. Ya kalau ngambil contoh jangan yang rendah-rendah lah, yang tinggi sedikit. Alhamdulillah, izinkan saya dalam 30 menit ke depan memaparkan, mengingatkan kembali kepada kita semua. Insya Allah sekarang ini bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah itu di antara bulan-bulan yang kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan pahala maka pahalanya wallahu dha'ifu liman yasha, dibalas 2 kali lipat. Ya, Zulqa'dah nih. Barang siapa yang melakukan kebatilan juga dosanya 2 kali lipat, Pak. Karena termasuk ini adalah bulan haram. Ya, bulan haram. Ingatkan aja sekali-kali. Ya, jadi sholat berjamaah tadi nih Pak, doa 2 rakaatnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu 2 kali lipat kita dapat di bulan ini nih. Yang puasanya 2 kali lipat. Yang berinfaknya 2 kali lipat. Ini bulan Zulqa'dah, ya. Nah, ini kita dalam rangka menuntut ilmu, ya. Insya Allah ini berlipat-lipat ada pahalanya, insya Allah. Ini juga habis Zulqa'dah kita akan masuk bulan Zulhijjah, Pak. Tapi sebelum Zulhijjah itu saya sudah beberapa kali nih menghadiri acara walimatus safar, yaitu orang-orang yang mau berangkat haji dengan berbagai macam gayanya. Ya kan? Saya diundang di Kembang Kerep situ, ada orang bos kontrakan tuh. Nah, orang-orang bilangnya bos kontrakan ya, karena dia punya 200 pintu katanya. Nah, itu mengundang saya untuk ceramah walimatus safar. Wah, yang hadir luar biasa, banyak gitu kan. Itu setiap orang yang datang diberikan tentengan gitu. Alhamdulillah. Ditanya sama saya, Ustaz hukumnya gimana nih? Udah hukumnya sunnah. Namanya juga sedekah, dia bilang ya kan, sedekah. Memberikan sedekah supaya mereka mendoakan kita. Tapi memang di budaya Betawi itu saya baru tahu juga memang. Jadi setiap orang yang haji dikasih amplop itu. Ngamplopin Pak, orang-orang itu ngamplopin gitu. Sampai dapat amplopnya segini, luar biasa. Saya bilang ini rajin-rajin pergi haji aja Pak, saya bilang gitu. Ya. Di tempat lain saya diundang juga di beberapa kantor, ada tradisi pelepasan jamaah haji, ya kan? Ada masjid di Tangerang Selatan, itu setiap tahun dia melakukan pelepasan jemaah haji warganya, ya kan? Warganya ada yang pergi haji, masjid itu melakukan pelepasan. Saya juga ceramah di situ. Artinya dengan berbagai macam tradisi, dan tradisi itu udah mengakar di Indonesia. Tradisi berangkat haji itu mengakar di Indonesia. Dan dengan teknologi modern ini kita hanya menempuh jalan 9 jam saja sampai. Kemarin saya kira-kira 2 minggu yang lalu ke Mesir, ke Kairo, itu 12 jam dari Jakarta. Karena Kairo itu bukan Saudi Arabia, dia Afrika, lebih jauh Pak. Saya dari Jakarta itu pukul 00 sampai sana ya 12 jam kemudian baru sampai Kairo. Dari Kairo saya menuju Mekah Madinah itu cuma 2,5 jam saja. 2,5 jam aja, cepat. Ya. Itu karena teknologi, Pak. Dulu zaman orang tua kita itu pergi haji itu 6 bulan itu. Setahun baru pulang ya, berangkat 6 bulan, makanya berangkatnya lewat Tanjung Priuk, apa aja dibawa, Pak. Kompor dibawa. Wajan dibawa, tikar dibawa, bahkan ada sebagian orang yang membawa kasur konon kabarnya karena memang nggak bisa tidur di lantai. Ya, setahun pulang haji orang lupa, orang udah pada lupa kita baru pulang Pak. Bang dari mana Bang? Lu lupa apa? Gua belum pulang haji nih, karena memang lama Pak ya, lama. Nah, kita cuma sebentar aja, 9 jam. Kalau haji reguler ya 40 hari, ya kan? 220.000 orang Indonesia tahun ini, 221.000 orang. Kalau tidak dikorupsi oleh Menteri Agama kita yang lalu, itu sebetulnya bisa 230.000 orang Pak.
Nah, ini karena kuotanya dijual dan beliau belum pulang, Pak. Belum pulang katanya mau dipukulin orang tuh. Ya. 40 hari saya cukup. Haji plus dan haji furoda cukup 20 hari saja atau 25 hari. Cukup itu, ya. Itulah karena teknologi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana memahami perintah haji dan umroh. Itu penting. Haji dan umroh kedua-duanya wajib. Haji wajib, umroh wajib. Haji yang pertama hukumnya wajib. Umroh yang kedua, umroh yang pertama hukumnya wajib. Karena saya sering mendengar umroh kan sunnah. Iya yang kedua, tapi kalau yang pertama wajib. Kalau ada orang yang belum pernah umroh, dia berangkat umroh, itu umroh wajib. Saya gariskan, jangan sampai ada yang mengatakan, karena selama ini berseliweran pendapat, umroh itu kan sunnah. Betul sunnah, tapi bagi orang yang kedua, yang ketiga. Tapi kalau yang pertama wajib. Ya, ini perlu diluruskan dulu. Ya, haji, setelah haji yang pertama, ada lagi haji berikutnya berapa tahun, nanti kita akan bahas. Dan bagaimana hukumnya Ustadz? Orang ada yang tanya dari jamaah Hakul Yakin, tanya nih, hukumnya gimana? Ada orang hartanya cukup, badannya sehat, waktunya ada, negaranya aman, tapi belum juga berangkat haji. Kita lihat nanti dalilnya. Pilihannya cuma satu buat dia, kata Rasulullah, silakan mati Nasrani atau mati Yahudi. Jadi kalau ada orang punya harta, Pak, nggak sakit badannya, aman negaranya, dia meninggal belum haji, maka kata Rasulullah pilihannya cuma dua, dia haji mati Nasranian atau mati Yahudian. Nah, ya, jadi haji maknanya adalah menyengaja, sengaja menuju atau menuju. Bahasa Arab itu punya kosakata yang banyak, berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh, bait. Bait itu kalau di Indonesia, orang Indonesia bilang rumah, ya. Kalau rumah ya rumah kalau di Indonesia. Kalau di Saudi Arab, bait itu bisa rumah, bisa keluarga. Ya, bait itu bisa rumah, bisa keluarga, banyak. Makanya kosakata bahasa Arab itu ribuan, Pak. Ya, bahkan ada yang bilang jutaan tuh, ya. Umroh secara bahasa artinya ziarah atau mengunjungi satu tempat. Cuman tempatnya spesifik. Kita mau ke Cirebon nggak bisa disebut umroh karena nggak spesifik. Tapi kalau ke Mekah ke Madinah itu umroh namanya karena tempat yang kita tuju spesifik, Mekah dan Madinah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya ingin mengingatkan, sebetulnya orang menunaikan ibadah haji itu bukan hanya sekedar ke Mekah ke Madinah, Pak, tapi ke Aqsa harusnya. Ini yang perlu digarisbawahi. Cuma kondisi sekarang Aqsa sedang tidak baik-baik saja. Walaupun aman ya ke sana, cuma memang jadi cost-nya mahal. Kenapa? Karena enggak bisa ditempuh dengan pesawat. Setiap orang yang mau ke Aqsa mesti ke Jordan dulu. Dari Jordan baru naik bis menuju Aqsa dan aman insya Allah itu. Oke ya, kita bahas lagi berikutnya. Ada ayat dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 27. Wa azin fin nas bil hajj. Jadi setiap manusia itu dipanggil, Pak. Nah ini, jangan ada orang yang saya kan belum dipanggil. Gak bisa itu kalimat. Semua kita udah dipanggil, Pak. Cara manggilnya gimana Allah? Cara Allah manggil itu tidak seperti manusia manggil, nggak seperti itu. Ketika orang itu udah sehat, ketika orang itu udah punya penghasilan, ketika orang itu sudah bekerja dengan baik, rumah sudah ada, maka sebetulnya sudah dipanggil dia. Tinggal bagaimana usaha dia menabungnya. Indonesia ini Pak memang punya problem dengan haji ini, Pak. Ya. Belum ketemu kita sama Menteri Agama yang bisa mengatur haji ini dengan baik. Menteri Agama yang terakhir ini malah berlepas diri. Ketika dia mau dilantik oleh Pak Prabowo, syaratnya cuma satu katanya. Saya mau jadi Menteri Agama, asal nggak ngurusin haji. Jadi untuk haji Pak ini terakhir Menteri Agama ngurusin haji nih Pak. Ya, tahun depan itu bukan Menteri Agama lagi, tapi Badan Pengelola Haji dan Umroh (BPHU). Nanti ada tuh ketuanya siapa itu ditunjuk oleh Pak Presiden. Nanti ini tahun-tahun terakhir ini Kementerian Agama mengurus haji nih tahun terakhir.
Ya, kita doakan haji tahun ini haji akbar. Kita tinggal menunggu menunggu fatwa dari Kementerian Haji Saudi. Kalau ditetapkan haji akbar, wah luar biasa. Haji akbar, hari haji yang terjadi di hari Jumat. Jadi Allah sudah memanggil, Pak. Jangan dikira Ustaz saya nggak punya uang nih, nggak punya uang, tapi bekerja itu sudah dipanggil. Artinya suruh nabung kita, Pak. Saya termasuk orang yang sudah ngobrol dengan berbagai macam orang yang sudah pulang haji. Dia bilang apa? Iya Ustadz, kalau orang udah menabung untuk haji, itu seperti dimudahkan semuanya. Dimudahkan jalannya, rezeki dari mana aja itu. Itu ajaibnya Pak. Ini mudah-mudahan haji-haji yang ada di Masjid Hakul Yakin ini mabrur ya. Dan dipertahankan haji mabrurnya. Itu nggak gampang memang mempertahankan haji mabrur Pak. Karena banyak orang Pak, punten mohon maaf ini ya. Saya bertetangga dengan teman-teman kebetulan dari kalangan Betawi gitu ya. Itu haji itu hanya sekedar untuk labelisasi Pak. Labelisasi. Pulang haji kalau nggak dipanggil, Pak Nurdin mau kemana Pak? Nggak nengok Pak. Pak Nurdin mau kemana Pak? Nggak nengok gitu Pak. Pak Nurdin mau kemana? Nggak nengok gitu Pak. Pak Haji mau kemana? Gue mau ke depan. Apa kabar lu? Gue baik banget kalau dapat banget Pak Haji Pak. Dapat undangan dari Pak RT yang saya hormati, Bapak Nurdin di tempat. RT kagak tahu apa gue udah haji. Allah, RT kagak tahu apa gue udah haji. Bener-bener nih RT. Injak-injak tuh surat tuh. Ini hati-hati Pak, ini gara-gara begini nih. Haji itu sebetulnya Pak kalau lihat dari sejarah ya. Haji itu yang menciptakan dulu namanya Van der Plas Pak. Kalau di Jawa Barat, kalau di Aceh namanya Snohorgronya. Kenapa dia bikin itu? Kata Snohorgronya, orang-orang yang pulang dari Mekah tolong dikasih label. Labelnya apa ya? Kasih nama H di depan namanya, ditandain. Wow siap, ditandain Pak. Orang-orang yang kenapa? Karena orang-orang yang berangkat haji dianggap orang yang berbahaya Pak. Karena Indonesia pada waktu itu dalam penjajahan, orang-orang yang berangkat haji diantaranya adalah Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Ahmad Hasan, Ahmad Surkati, pulang ke Indonesia jadi pemberontak. Kenapa menjadi pemberontak Ustaz? Karena di Mekah berjumpa dengan Jamaluddin Al-Afghani. Orang-orang yang berpikiran maju. Ketemu dengan Sayyid Qutb. Ketemu dengan Presiden Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna. Kalau bahasa kita diracunin otaknya Pak. Dengan nilai-nilai kebaikan. Ayo bangkit. Ada Abdul Karim Malik Amarullah. Bapaknya Buya Hamka pulang ke Indonesia memberontak, maka seluruh haji, seluruh orang yang berangkat dari Mekah, yang pulang dari Mekah dikasih label haji sampai sekarang Pak. Ustaz, tapi saya udah dipanggil haji, nggak apa-apa juga, ya nggak Pak? Haji nggak apa-apa juga, doa Pak ya nggak? Maksudnya apa? Saya bilang nggak apa-apa. Ada bagusnya juga itu Pak. Ini kita haji nih Pak, dipanggilnya udah haji sama orang. Ya, satu ketika kita jalan pelan-pelan Pak, malam-malam mau ke rumah janda, nggak ada yang lihat nih. Tahu-tahu ada yang negor, Pak Haji mau kemana? Gue mau ke musola. Lah kok jalannya ke situ? Kan nggak apa-apa, lebih jauh lebih sunnah. Lagunya. Paling tidak kalau orang manggil kita haji kita tahu diri Pak. Mau masuk ke bar Pak. Mau ke kafe di bar, ada yang manggil, Pak Haji mau kemana? Nggak jadi Pak, insya Allah Pak itu. Ada bagusnya juga Pak. Walaupun koruptor di Indonesia 70% bergelar haji. Wa ajin finnas bil hajj. Kita semua dipanggil sudah Pak. Ya. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW melarang orang bersungguh-sungguh ngumpul-ngumpul duit
La tushadda rihal. Janganlah kamu berusaha keras, ngumpulin uang, ngumpulin harta untuk pergi ke tempat selain Mekah, Madinah, Aqsa. Bahkan 4 imam mazhab mengharamkan, Pak. Kecuali 2 katanya. Kata Imam Malik, kecuali untuk berobat, kedua untuk menuntut ilmu. Boleh. Tapi kalau hanya sekedar jalan-jalan, haram hukumnya kalau belum ke sini. La tushadda rihal illa thalatha masjidil haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Kita ngumpulin duit nih, Pak. Kata istrinya, Pak, duit udah penuh tuh, mau kemana? Kita mau ke Amerika. Haram hukumnya. Belum haji tapi, Pak, belum umroh. Tapi kalau udah haji, sudah umroh, sangat mau pergi kemana? Itu kira-kira makna hadis ini nih, Pak. Ada kalimat lam li tahqiq, la tushadda rihal. Jangan, kata Allah. Lamnya ini lam li tahqiq, lam yang apa? Yang ditekankan gitu, Pak. Jangan kamu ngumpulin uang, ngumpulin harta hanya untuk pergi ke selain Mekah, Madinah, Aqsa. Di bapak-bapak sekalian yang udah haji, alhamdulillah ya. Bebas, Pak, mau kemana bebas, nggak kena hadis ini. Tapi yang belum, Pak, hati-hati. Saya pernah, Pak, habis ngisi manasik di Hotel Mercury, BSD, ada ibu-ibu datang menjumpai saya. Ustadz, saya mengundang Ustadz ceramah ke rumah. Ya bisa, Bu, asal waktunya cocok. Lihat, oh cocok, bisa. Rumah ibu di mana? Pondok Indah, Pak Ustadz. Pondok Indah, siap. Saya datang ke rumahnya, Pak, pada waktu yang ditentukan. Datang ke rumahnya, saya juga belum tahu acaranya apa itu. Tapi sudah banyak ibu-ibu. Saya tanya mami sama itu ibu, Bu, ini acara apa? Mengenang 40 hari suami saya, Pak Ustadz. Oh, suami udah meninggal, Bu. Iya. Itu foto-foto siapa, Bu? Itu foto-foto suami saya, Ustadz. Itu fotonya, Pak. Ada yang kebetulan suaminya hobinya traveling, Pak. Saya lihat mobil Hammernya satu, mewah banget itu. Ada lagi motor-motor gedenya, ada 3. Saya bilang, itu punya siapa, Bu? Punya suami saya, Pak Ustadz. Oh, nggak dibawa ya? Nggak dibawa. Saya pikir mau dibawa, Bu. Itu foto-foto suami ibu. Iya, Pak Ustadz, itu foto suami saya. Di Amerika ada, di air terjun Niagara ada, di mana? Bahkan di gurun pasir Gobi ada, di gurun pasir Saudi ada, Pak. Ada. Saya tanya, mana foto yang di Mekahnya? Mana foto yang di Madinah? Itu dia, Ustadz. Suami saya belum pernah haji dan umroh. Padahal udah sampai Saudi, Pak. Hanya untuk off-road. Astagfirullahaladzim. Kemana-mana dia sudah sampai. Ke Mekah, Madinah belum sampai. Istrinya menangis di depan saya. Ustadz, bagaimana ini, Ustadz? Ya. Padahal sudah saya ajak berkali-kali, Ustadz. Dia hanya bilang, saya belum waktunya dipanggil. Saya belum waktunya dipanggil. Belum waktunya. Akhirnya dipanggil beneran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam surat Yasin, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang satu hari nanti, Pak. Kata Allah dalam surat Yasin, kakimu tidak bergeser sebelum ditanya kaki itu, sudah sampai mana kakimu? Kata kaki, aku udah sampai Korea ya Allah. Aku sampai ke Amerika ya Allah. Mekah belum sampai. Nah, ini ayat la tushadda rihal. Hukum berhaji tadi ya faridatan ya, wajib. Sudahlah kita sepakat ini semua, hukum haji dan umroh wajib ya. Nah, ini yang tadi hadis yang saya sampaikan, malam tahdisuhu hajatan ya. Barang siapa yang tidak ada halangan hajat, tidak ada, tapi dia belum juga berangkat haji, kata Allah, falyamut, silahkan mati, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Dalilnya sahih, Pak, dari Baihaqi. Hati-hati, barang siapa yang udah cukup uangnya, rumah sudah 2 katanya, nanti Pak Ustaz, belum. Oh, nggak bisa, Pak. Bahkan kata Imam Al-Maliki, bukan Imam Malik, Imam Al-Maliki, salah satu syekh di Saudi, ulama besar, andai kau punya uang, belum punya rumah, belum punya kendaraan, kau punya uang, mana yang didahulukan? Haji dulu, umrah dulu, dahulukan. Baru kau beli rumah, baru kau beli kendaraan. Luar biasa, Pak.
Saya termasuk sekali lagi sering ngobrol, testimoni jamaah-jamaah umroh saya. Saya bersyukur setiap bulan berangkat ke Mekah, Madinah, saya sering ngobrol. Ada seorang anak muda, tujuannya cuma satu, ingin beli mobil Pak. Ingin beli mobil. Tapi mendengar ceramah saya, udah saya mau umroh dulu dah, beli mobil ntar. Tadi Ustadz bilang katanya Allah akan balas. Balas Pak insya Allah. Berangkat dia dengan saya Pak. Pulang umroh, 3 bulan, 4 bulan kemudian telepon. Saya pikir telepon berita gembira. Nggak taunya Ustadz, alhamdulillah, saya belum kebeli mobil nih Pak Ustadz. Setahun kemudian dia telepon saya, Ustadz, alhamdulillah, saya belum kebeli mobil Pak Ustadz. Mungkin mengingetin saya kali. Saya pernah ngomong barang siapa yang umroh, apa yang haji akan diganti. Ada dalilnya. 2 tahun kemudian dia telepon saya Pak. Ustadz, alhamdulillah, saya beli mobil bekas Ustadz. Mobil bekas, kebetulan saya ngerti mesin Ustaz. Oh iya, alhamdulillah. Setahun setelah beli mobil itu telepon saya, Ustaz, saya 3 bulan sekali beli mobil sekarang. Oh. Kok bisa begitu? Iya, saya jadi jual beli mobil bekas Pak Ustaz. Karena dia ngerti mesin Pak, dia kotak-katik, temannya beli, dia beli lagi, terus 3 bulan sekali pakai mobil Pak. Karena dia ngerti mesin Pak, dia kotak-katik, dijual lagi ya kan. Sekarang kan banyak aksesoris, ditempelin aksesoris, dijual 3 bulan sekali. Sekarang rumahnya dibuka sama dia untuk jual mobil bekas. Hah? Luar biasa. Jadi saya pernah ceramah di sini. Doa kita ini bisa cash Pak, bisa delay, bisa deposit. Itu doa. Oke ya, lanjut ya. Perintah haji itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali Pak. Kita sudah haji nih. Jangan berkata, oh cukup setahun seumur hidup sekali. Enggak, kalau kita mampu, kata Allah, kata Rasulullah kata Allah berfirman, kata ini hadis qudsi Pak ya, hadis qudsi. Barang siapa ada di antara kamu yang kamu disehatkan jasmaninya, disehatkan ekonominya, disempatkan ya, melampaui 5 tahun tidak haji dan umroh kepadaku, orang itu tidak akan mendapat rahmat. Ini bagi orang-orang kaya ya. Kalau yang kita ya mungkin setahun sekali cukuplah itu ya. Setahun sekali Pak ya? Iya. Setahun sekali. Iya kasihan lah yang ngantri, kasihan ya Pak ya. Seumur hidup sekali lah. Iya. Tapi kalau ada umroh 5 tahun sekali lah. Tapi ini perintahnya haji dan umroh setahun sekali, 5 tahun sekali kalau bisa. Kalau ada uangnya segala macam. Ustaz kalau haji kemahalan, ini paling nggak umroh. Ini perintahnya. Kenapa? Nggak dapat rahmat. Ada orang kaya raya Pak mengatakan, udah cukup sekali aja seumur hidup. Nggak boleh berkata seperti itu. Ini buat orang yang kaya raya Pak hadis ini. Dari Ibnu Hibban ini. Ya, jadi 5 tahun sekali kata Rasulullah. Ya. Saking pentingnya haji itu. Kalau ada di antara orang tua kita belum haji Pak, ada kalimat fahujja'an abika wa umratan. Hajikan, umrohkan ayahmu, ibumu. Kita sering menyebutnya dengan badal haji. Syaratnya apa? 1, dia udah haji dulu. Nggak bisa tuh, belum haji, saya menghajikan. Makanya ada seorang anak muda di sampingnya Rasulullah, ketika dia bilang labbaik Allahumma hajjan labbaikal hajja fi subrumah. Rasulullah nengok, siapa yang kau sebut tadi? Ayahku ya Rasulullah. Subrumah. Oh, subrumah ayahmu. Iya. Pertanyaan Rasulullah 1, kamu sudah haji? Belum ya Rasulullah. Kau haji dulu, baru nanti kau haji. Tahun depan kau hajikan. Kalau dia sudah haji, dia sudah umroh, hajikan. Jadi syaratnya dah haji dan umroh. Siapa saja? 1 orang tua yang sudah meninggal, 2 orang tua yang sakit dan sakitnya memungkinkan dia tidak bisa jalan. Kalau masih bisa jalan, belum bisa dibadalkan. Atau sengaja, ntar aja dah kalau gue udah mati, nggak boleh diniatkan seperti itu. Ya. Haji dan umroh menghapus kemiskinan, ini penting Pak. Ini penting diyakinkan nanti kepada anak-anak kita Pak. Supaya anak-anak kita tidak dunia. Mengejar dunia ini capek Pak.
Kata Allah, fa innahuma yanfa'anal faqr. Ada hadis yang lain, al-umrah wal hajja kana dha'ifa. Ada hadis yang lain lagi, sesungguhnya haji itu menghapus kemiskinan. Jadi nggak ada Pak orang pulang haji ngontrak, nggak ada Pak. Orang yang pulang haji tekor nggak ada itu. Iya, insya Allah berkah orang pulang haji Pak. Jadi menghapuskan kemiskinan ini penting kali diberitahu pada anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekarang Pak punya semangat berumroh yang luar biasa. Saya hampir setiap bulan itu bawa anak-anak muda itu. Apalagi anak-anak yang Instagramer Pak. Pinteran dia sama saya Pak kadang-kadang Pak. Ustadz, tolong antar saya Ustadz. Kemana? Ke Jabal Kandamah. Bukan main. Ustadznya aja belum pernah ke sana. Oke, besok saya cari Pak itu taksi ya kan. Jabal Kandamah itu Pak nggak jauh Pak, cuma 10 real naik taksi ke atas. Memang dari situ kita melihat Mekah itu dalam kondisi yang sangat indah Pak. Apalagi naiknya sore. Jam 5 naik kita ke atas, taksi naik Pak. Kita nggak naik ke gunung, taksinya naik ke gunung bisa, ada jalan. Di atas Pak ada tukang cilok, ada tukang somai, ada tukang bakso, medure biasa Pak. Medure. Nah, ini enggak tahu apa kau ini? Jual Pak Ustaz. Mana jemaah Pak Ustaz? Aduh. Jabal Kandamah Pak. Begitu waktu maghrib tiba Pak. Karena Mekah berada di tengah-tengah. Itu matahari seperti ditelan oleh Ka'bah. Indah sekali. Apa sejarahnya Jabal Kandamah? Jabal Kandamah itu Pak tempat Nabi Muhammad merenung. Nabi Muhammad kalau mau merenung naik ke Jabal Kandamah. Sambil ngelihat itu Pak. Ka'bah Mekah dilihat. Ya Allah, andai Ka'bah Mekah di bawah kekuasaanku ya Allah. Aku ingin menyebarkan agamamu ini ya Allah. Ya Allah, di situ, nah Rasulullah ngomong Pak. Di situ, di Mekah itu ada 2 jagoan. Namanya Umar. Namanya sama Umar. Yang sama Umar bin Khattab. Yang satu namanya Umar bin Khattab. Yang satu namanya Umar bin Hisam. Siapa Umar bin Hisam? Kita menyebutnya dengan Abu Jahal. Nama aslinya Umar bin Hisam Pak. Dua-duanya jagoan. Dua-duanya pinter gulat, juara gulat. Dua-duanya pinter bersair. Dua-duanya tampan, ganteng. Abu Jahal itu ganteng Pak. Keturunan Abu Thalib. Ya Allah, aku minta salah satu Umar itu ya Allah. Untuk memperkuat agama ini. Itu doa Rasulullah Pak di Jabal Kandamah. Aku minta di antara 2 Umar itu ya Allah. Umar bin Hisam ke Umar bin Khattab. Terserah ya Allah. Aku kasih salah satunya ya Allah. Biar kuat agama ini. 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Itu sejarahnya Jabal Kandamah. Oh sekarang banyak. Ada Thaif sekarang yang dibuka. Indah. Luar biasa ya. Ada apa lagi? Eskalator viral. Ada eskalator viral anak-anak muda itu sekarang. Aduh. Luar biasa. Tapi baguslah itu ya. Kalau ada rezeki, umrohlah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Orang yang umroh di bulan Ramadan kata Allah ta'dilu hajjatan. Senilai dengan haji. Senilai dengan haji. Tidak sama Pak, tapi senilai. Pahalanya sama, tapi beda memang syariatnya. Bahkan Rasulullah fa inna umratan fi Ramadan. Siapa yang berumroh di bulan Ramadan sama dia berhaji denganku. Mudah-mudahan kita semua ada rezeki umrah di bulan Ramadan. Ini hadisnya sahih. Keutamaan sholat di sana 1000 kali sholat di Hakul Yakin di Madinah itu Pak. 1000 kali Pak. Bayangkan kalau kita ada di sana 1 hari berarti kita dapat 5.000. Kalau kita berada 4 hari ya tinggal dihitung aja. Itu baru sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya. 40 rakaat sehari kita. Kali 1000, jadi 40.000 dapatnya. Kalau di Mekah 100.000 pahalanya. Kalau di Aqsa 500.000. Nah, ini yang sering ditanyakan Pak Ustaz. Emang benar Tat?
Orang yang pergi haji suka dibalas sesono gitu. Ini pertanyaan yang sering. Bapak Ibu pernah dengar ya kalimat itu ya? Haji ntar dibalas sesono. Itu kalimat bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Kok begitu Ustaz? Jawabannya iya. Kalau Anda bertaubat sebelum berangkat, memang pesan Allah begini, wala rafasa fala rafasa wala fusuq wala jiddala fil hajj. Janganlah engkau berkata jorok, jangan engkau bermaksiat, jangan bertengkar ketika haji. Itu perintahnya, Pak. Kalau kita sebelum haji, sebelum umroh, taubatan nasuha, insya Allah nggak ketemu yang begitu, Pak. Taubatan nasuha itu bukan hanya sekedar sholat taubat, bukan hanya sekedar sholat taubat, bukan. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas dulu. Saya pernah nampol wajahnya si itu tuh. Maafin gue pernah nampol wajah lu. Kapan Pak? Ya udah lama dah. Kalau kita ingat Pak, minta maaf lah orangnya. Suami istri yang paling banyak nih Pak bersentuhan Pak, harus saling memaafkan. Jangan diem-diem aja. Istri datang, Pak maafin aku ya Pak ya, aku banyak salah Pak. Kalau udah minta maaf seperti itu jangan ada kata-kata. Emang salahnya apa? Jangan Pak. Itu bisa huru-hara Pak. Bisa ribut besar itu. Emang salahnya apa? Jangan. Iya ya. Katakan aja iya Mak, aku maafkan. Emang salahnya apa? Kalau ditekan emang salahnya apa? Iya emang salahnya apa? Ya aku minta maaf atas salah. Iya emangnya kita kan mau umroh Pak. Iya salahnya apa emangnya? Itu bisa ribut besar itu. Ya Bapak kalau mandi dompet acak-acakan ya itu aku Pak. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Bapak juga sama minta maaf ya. Maafin Bapak kalau punya salah. Bapak dosanya apa? Nah jangan juga begitu tuh. Ya pakai Bapak minta maaf. Iya dosanya apa? Aku udah terus terang tadi ngambil uang. Ya Bapak udah 2 bulan kawin lagi nggak bilang. Nah, itu bisa perang Beraja Musti bisa nggak jadi tuh umrohnya itu. Hati-hati itu ya. Bisa terjadi Pak, nggak terjadi. Minta maaf tetangga. Itulah kenapa ada tradisi walimatus syafar. Karena ada hadis, datangilah keluargamu, tetanggamu 40, datangilah sebetulnya Pak. 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu tetangga. Gempor juga Pak. Maka ada tradisi namanya walimatus syafar. Tradisi silaturahim. Kalau di Muhammadiyah silaturahim. Kemarin saya ceramah di keluarga Muhammadiyah, namanya bukan walimatus syafar, silaturahim. Diundang anak keluarganya, dikatakan ya Allah minta maaf saya mau berangkat haji tahun ini. Boleh, pokoknya dengan cara seperti apa. Tapi hal-hal seperti ini bisa terjadi di sana, bisa terjadi Pak. Saya pernah membawa jamaah haji reguler. Salah satu jamaah saya kebetulan mantan TNI, purnawirawan beliau. Waktu itu saya menginap di Aziziyah. Aziziyah itu jaraknya kurang lebih 6-7 kilo ke Haram. Kalau hari biasa ada bis. Ada bis selawat, ada biasa, ada bis selawat, ada Pak bis kalau hari. Tapi kalau hari Jumat, bis-bis itu nggak ada yang jalan Pak. Dia hanya jalan sampai jam 8, sampai jam 9 Pak. Ke atas jam 9 nggak ada yang jalan. Kita harus jalan kaki ke Haram itu. Saya katakan pada seluruh jamaah besok hari Jumat tidak ada bis yang lewat di atas jam 9. Kita semua jalan. Berapa kilo Pak Ustadz? 6-7 kilo lah. Waduh kita mesti bareng Pak Ustadz biar semangat. Yang lain begitu Pak. Ada nih mantan TNI nih. Assalamualaikum. Karena dia orang tua ya. Yang nggak terlalu tua lah usianya udah belum 60. Pak saya bilang besok hari Jumat Pak. Bareng sama kita Pak jalan-jalan. Kemana Pak Ustadz? Kemana? Ke Haram Pak saya bilang. Emang nggak ada bis? Nggak ada Pak kalau hari Jumat. Oh gitu. Berapa kilo tuh? 6-7 kilo? Kecil gitu mah. Saya mantan TNI Pak. Saya biasa jalan Jakarta Bogor. Saya biasa jalan Bogor Monas. Monas Bogor 2 kali. Biasa saya. Cil, tangannya ngetik. Cil. Oh ya sudah Pak. Saya tinggal Pak ya. Saya bawa jamaah Pak. Pagi-pagi jam 10 saya bawa jamaah. Alhamdulillah. Sampai sana. Minum air jam-jam. Tunggu Jumat. Selesai Jumat.
Kita balik Pak, ketemu istrinya. Bu, Bapak kemana Bu? Tuh Pak Ustadz, Bapak sakit Pak Ustadz. Kakinya bengkak Pak Ustadz. Hah? Allah, saya buru-buru Pak. Tadinya mau sampai asar Pak, saya buru-buru pulang. Jamaah saya bilang sampai asar sini ya. Nanti makan kan udah hari Jumat sudah dapat makan gratis tuh. Silakan, saya balik Pak. Apa yang saya saksikan Pak? Ini si Bapak Pak, udah duduk bagian kakinya bengkak. Dan saya lihat kakinya bengkak ini, saya panggil dokter. Dokter juga bingung ini kenapa bengkaknya. Oh, ini seperti orang yang tersiram air mendidih merah begitu ya. Pak, kenapa ini Pak? Aduh Ustaz gak tahu, tiba-tiba saya habis mandi, tahu-tahu gatal Pak Ustaz. Gatal kaki saya semua ini, saya garuk, tahu-tahu membesar. Saya ingat kalimat dia. Saya ini mantan TNI Pak Ustaz. Biasa jalan Jakarta, Bogor. Biasa jalan Monas, Bogor Monas. Sudah biasa, sambil tangannya kecil. Wala rofasa, wala fusuka, fala jidala fil hajj. Jangan berkata sembarangan. Oh, saya bilang Pak, istighfar Pak. Istighfar Pak. Istighfar ya Allah. Nangis dia Pak. Pak, sholat nggak bisa berdiri saya Pak Ustadz. Ada sholat sambil duduk Pak. Sholat tobat. 1-2 hari kemudian Allah ampuni dosanya dan dia bisa berjalan lagi tertatih-tatih. Bisa terjadi seperti itu. Saya pun pernah menolong anak muda Pak. Belum lama itu Pak, setahun yang lalu. Anak muda di Jalan Aziat, di Hotel Aziat Makarim. Saya ngeliat anak muda lusuh badannya Pak. Masih pakai pakaian ihram. Ada polisi manggil saya. Ustaz, kaifa haluk? Alhamdulillah. Tolong itu anak muda itu katanya. Kesasar dia kata polisi, kata askar. Askarnya udah kenal baik sama saya. Saya tanya, dari mana antum? Saya dari Bandung Pak Ustaz. Udah berapa hari antum? Udah kilamat ini. Udah 3 hari saya Pak Ustaz begini nih katanya. Sudah yuk ke hotel saya dulu. Nyarap. Dia duduk di depan hotel saya Pak. Hotel Aziat Makarim. Saya ajak nyarap. Makan. Ntar saya panggil ada Ustadz dari Bandung saya bilang. Di hotel ini. Mudah-mudahan kenal sama ente. Ya Ustadz. Makan. Ada tuh Ustadz dari Bandung. Ustadz Nuruddin. Ustadz sini. Antum dari Bandung. Iya nih. Ada jamaah yang kesasar 3 hari. Apa dia bilang? Ini jamaah saya Ustadz katanya. Hotel kamu di sini. Oh di sini Pak Ustadz. Dia kesasar di hotel sendiri Pak. Kesasar di Madinah itu masih masuk akal Pak. Pintunya banyak. Kesasar di Mekah sama juga pintunya banyak. Kesasar di hotel sendiri Pak. 2-3 hari. Duduk aja di depan hotel sampai nggak masuk dia katanya. Dia nggak ngelihat itu hotel. Anak muda masih 40 tahun umurnya Pak. Belum 40 tahun. Ustadz itu ini jamaah saya Ustadz katanya. Allah karim. Saya nyari-nyari katanya. Udah 3 hari Pak di depan hotel itu Pak. Nggak kelihatan sama jamaah yang lain. Dia juga nggak bisa ngelihat jamaah dia yang teman-temannya. Saya bilang suruh istighfar. Kejadian seperti itu banyak. Dan ini jujur Pak, kena kejadian sama saya Pak. 2004 saya haji pertama Pak. Haji pertama saya 2004. Belum haji sama sekali, tapi sudah suruh membimbing haji saya. Semua satu bis itu menganggap saya udah biasa haji, padahal saya belum haji. Saya ngelihat orang Pak, pertama kali yang cantik-cantik itu di Mekah itu Pak. Orang Libanon, orang Syria, orang Irak, orang Turki cantik-cantik. Tiba-tiba saya ngelihat orang Nigeria Pak. Allah, hitam banget ya. Bibirnya jeblek. Yang cantik banyak nggak saya komentarin. Tapi yang jelek saya komentarin Pak. Harusnya yang cantik saya komentarin. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menciptakan ya Allah, luar biasa. Harusnya begitu. Ini enggak, yang jelek saya komentarin. Allah hitam banget, jeblehnya, astagfirullah. Putih cuma matanya doang. Apa yang terjadi Pak? Ketika saya sujud Pak, itu perempuan ngelangkahin saya. Dan begitu dia ngelangkah, saya bangun, saya masuk ke roknya Pak. Gelap Pak. Saya pikir ini kiamat nih kayaknya. Ini di kiamat nih kayaknya nih. Tapi kok kiamat baunya kayak begini nih. Ternyata saya masuk dalam roknya tuh si ibu.
2004. Saya bilang sama Ustadz saya, Ustadz Asy'ari Jamal, Allah yarham. Antum istighfar itu. Istighfar sih, astagfirullah ya Allah. Usia saya masih 35 tahun waktu itu. Wala rafasa, ini terjadi memang. Belum lama ini banyak cerita Pak, kayak namanya pembimbing umroh ya. Banyak cerita. Ada jamaah saya juga Pak. Begitu sampai Madinah, dia cuma ngomong begini Pak. Ini makanan gak ada yang enak ini. 10 hari dia makanin pop mie terus Pak. Pop mie terus 10 hari tuh. Cuma ngomong, ini makanan gak ada yang enak. Ya, apaan makanan begini? 3 bulan yang lalu Pak, ada jamaah saya Pak. Pulang sampai bandara, sudah pulang ke bandara Pak. Nggak kenal keluarganya, nggak kenal negerinya, nggak kenal orang tuanya. Sampai menelpon ke Al-Bait, ke kita. Ustaz, ini jamaah ada yang nggak kenal keluarganya, Tad pulang umroh Tad. Kenapa? Tolong Tad, ada Ustaz bisa kesini nggak? Ada Ustaz kesana Pak, di Ruqyah Pak. Ternyata dia membawa batu dari Jabal Uhud. Padahal kata Rasulullah, jangan kau bawa sesuatu dari tanah suci. Dia batu dibawa Pak. Karena batu di Jabal Uhud semuanya ada penghuninya Pak. Ada jinnya Pak. Apalagi di Al-Ulla. Sekarang ada tempat ziarah baru Al-Ulla. Ada 2 tempat, yang halal dan yang haram. Yang halal di sini Pak. Yang haram di sana, di Madain Soleh. Orang Islam semua nggak boleh ada yang ke sana. Rasulullah pun berpesan, jangan tengok kiri kanan. Dan kalau pulang dari Al-Ula, cuci pakaian semuanya. Sampai kudanya Rasulullah dicuci. Ada Pak. Dibawa batu Pak. Begitu di Ruqyah, batunya dibawa lagi ke sana. Alhamdulillah. Dia nanya, mana bini gua katanya. Mana istri, mana anak. Hati-hati. Ini kalimat, wala fala rafasa, wala fusuq, wala jiddal. Hati-hati. Dan banyak lagi kejadian-kejadian itu. Andai Allah mentakdirkan kita wafat di sana. Allah bilang, orang yang wafat di sana akan diberikan oleh syafaat yang lebih. Bahkan Rasulullah bilang, beberapa nabi pernah berdoa, ya Allah wafatkan saya di Madinah, wafatkan saya di Mekah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Umar bin Khattab pernah berdoa juga. Tapi kita sengaja bunuh diri di sana nggak boleh Pak. Tapi berharap ya Allah kalau nggak ada umur ya Allah di sana. Karena akan diberi syafaat. Bahkan Rasulullah pernah berpesan, kalau ada orang yang berwafat ketika berihram Pak, wafat masih berihram, 1, mandikan dia dengan air campur bidara. Yang kedua, wafat dia, kain kafannya baju ihramnya. Dan jangan tutup wajahnya. Pesan Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia akan dibangkitkan dengan berihram. Ketika dibangkitkan dia langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik. Wah, luar biasa Pak. Kalau kita semua di makam di wafat dalam keadaan, makanya kalau ada jamaah-jamaah yang wafat nggak ditutup Pak. Kan kita suka lihat tuh. Jangan ada kalimat, waduh kurang ajar orang Saudi. Jangan salah Pak. Dia wafat dalam keadaan ihram. Kecuali yang ditutup, itu wafat dalam pakaian biasa. Tapi kalau dalam keadaan ihram, kata Rasulullah jangan ditutup wajahnya. Jangan ditutup kepalanya nih, jangan ditutup. Karena orang yang sedang berihram, ditutup kepalanya batal ihramnya Pak. Menyentuh, jangan kasih wewangian. Nggak boleh. Pakai daun bidara kata Rasulullah. Gantinya daun bidara. Karena dia dibangkitkan dalam keadaan ihram atau dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu artinya haji yang diterima. Haji yang semua orang kalau di Mekah, di Madinah ya mabrur Pak. Mabrur itu kata Rasulullah ketika dia sudah pulang. Itu mabrur itu. Ya. Nah, bagi kita yang belum, ya ada yang lagi nunggu mungkin, ada 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, ada 4 tahun lagi. Ada yang belum punya uang sama sekali, belum haji juga, belum daftar juga. Kata Rasulullah, man qara'a suratul kahfi, baca surat al-kahfi. Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Ya kan? Lahu minan nur, dia akan dikasih cahaya. Lahu minan nur, bainahu bainal baitil atiq, dari wajahnya sampai ke Ka'bah. Dari wajahnya sampai ke Ka'bah. Maksudnya apa?
dipermudah Pak. Bagi ada yang sudah jamaah yang sudah umroh, jamaah yang sudah haji, ingin mengulangnya lagi 5 tahun kemudian, baca Al-Kahfi. Ustaz, panjangan Ustaz itu 110. Ada yang pendek Pak. Kalau kita lagi buru-buru, cukup 10 ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaza qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau enggak sempat itu saja cukup 1 sampai 10. Kata Rasulullah, man qara'a suratul kahfi, siapa yang membaca suratul kahfi ayat 1 sampai 10, wajahnya akan diterangi sampai Baitullah. Amalkan ini Pak. Amalkan ini Pak. Mudah-mudahan kita bisa berangkat lagi Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, ada yang sudah kangen minta maaf. Ya Allah, saya udah kangen ya Allah. Tapi saya udah pensiun ya Allah. Tanah yang mau dijual, aduh nggak ada dijual tanah orang ya Allah. Kata malaikat, ono rukuk punya siapa? Alah, itu punya besan itu nggak bisa dijual. Tapi bagi Allah Pak, nggak ada yang tidak mungkin Pak. Nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin buat Allah. Di Tanjung Priuk ada Pak Mustofa namanya, tukang kangkung. Bisa pergi haji. Jualan kangkung sama kebun-kebunnya. Main-main tuh, kebunnya dibeli sama Yusuf Hamka untuk jalan Rorotan Cawang dari Tanjung Priuk. Jualan kangkung. Ya, mudah-mudahan kita menjadi haji yang mabrur. Makanya doanya, lihat doanya yang disahihkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa syai'am mashkura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ada kalimat tijaratan lan tabur. Selain minta haji yang mabrur, tawaf yang diterima, sa'i yang diterima, ada haji yang mabrur, la tijarah. Tijarah itu artinya usaha. Pekerjaan yang tajir. Makanya lihat Pak, kalau minum air zam-zam aja Pak, minum air zam-zam itu doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, tambahkan ilmu saya ya Allah, wa rizqan wasyi'an. Tahu wasyi'an artinya apa Pak? Luber artinya. Wa rizqan, rezeki yang luber artinya Pak. Kalau orang Arab tuh bilang wasyi'an, luber artinya tuh. Terus yang ketiganya apa nih? Luar biasa Pak. Wasyifa'an min kulli da'in. Sehatkan saya ya Allah sepanjang masa. Luar biasa. Amin ya Rabbal. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ada waktu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mangga Pak Haji, mangga. Waalaikumsalam. Sekarang tidak dibayar lunas. Gimana Pak? Kan tidak dibayar lunas. Nah sekarang katakanlah kita ya pas-pasan gitu. Ini bayar haji, kita bayar umroh atau umroh mungkin kita. Nah sekarang kita dihadapkan pada dua pilihan. Kalau toh memang wajib dua-duanya, nah yang mana yang sedangkan kalau kedua yang dilakukan tidak cukup, belum cukup, kita akan melakukan. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Apakah kita mendaftar haji atau justru umroh dulu? Sementara mendaftar haji ini jangka waktunya 20 tahun. Nah, 20 tahun ya umur-umurnya yang makan. Nah, bagaimana solusinya Pak? Terima kasih. Jabodetabek 20 tahun fix semalam dia diputuskan oleh Kemenak. Jabodetabek 20 tahun. Jawa Tengah, Jawa Timur 25 tahun. Sulawesi 58 tahun. Tinggi lama dia. Jadi begini Pak ya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak dimudahkan rezekinya,
dilancarkan rezekinya ya, ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa halalan thayyiban. Jadi mana yang lebih dulu? Belum haji, belum juga umroh. Kalau sudah haji, Pak, ada rangkaian umroh ya. Ada umroh yang mandiri juga, ada umroh sendiri, ada haji. Kalau udah haji, ada rangkaian umroh ya. Bebas mau berapa kali melakukan umroh. Apalagi haji-haji reguler ya, 40 hari, itu punya waktu yang cukup untuk bikin umroh 5 sampai 6, 7 kali gitu ya. Nah, sementara menunggu haji ini panjangnya luar biasa, uangnya cuma 60 juta misalnya, ini yang didahulukan mana nih? Ya. Saya 3 bulan yang lalu ikut sertifikasi di Bandung yang dilaksanakan oleh Kemenak, nggak main-main itu Pak, 10 hari saya di sana membahas tentang haji. Memang haji di Indonesia ini sekarang rumit Pak ya. Tahun lalu orang bisa pindah dari haji reguler ke haji plus, uangnya bisa diambil Pak. Tahun ini nggak bisa diambil, karena memang uangnya nggak ada, dananya tidak ada. Masalahnya itu Pak. Tahun lalu masih bisa diambil Pak. Saya nggak jadi ya reguler ya, saya mau ke haji ke plus, pindah Pak, pindah bisa Pak tahun lalu. Kita ada rezeki nih pindah. Tahun sekarang nggak bisa. Walaupun harusnya secara hukum bisa, uang-uang kita kok. Dan sebetulnya kalau ada jamaah yang mundur menguntungkan juga buat yang nunggu lebih maju Pak. Ya kan? Kalau ada 10 yang ngambil 10 maju. Tapi nggak bisa diambil. Kita semua tahu alasannya, karena uangnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal membayaran haji sekarang dulu 25 juta. Sekarang sudah di angka 50 juta. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, pemerintah butuh uang yang dikumpulkan. Nah, pilihannya menjadi berat Pak. Maka fatwa Majelis Ulama kita oleh orang-orang yang sudah tua, maka dahulukanlah kata ziaratul umrah. Kata ziaratul umrah adalah berziarah untuk melaksanakan umrah, didahulukan umrah. Loh kenapa? Ada 2 tempat ijabah di sana Pak. Yang pertama multazam, yang kedua raudhah. Walaupun masih banyak tempat-tempat yang semua tempat terijabah Pak, tapi yang super ijabah itu 2. Multazam itu antara Hajarul Aswad sampai ujung, sampai dekat Hijr Ismail atau makam Ibrahim di situ. Berdoalah di situ. Kata Allah, barang siapa yang berdoa di situ, Rasulullah mengangkat tangannya begini, demi Allah, siapa yang berdoa di multazam, tidak ada doanya yang tidak diijabah. Di multazam itu ada ribuan malaikat Pak yang mengamini doa kita. Allah pernah mengumpulkan malaikat. Wahai malaikat, kalau aku kasih pilihan kalian semua mau tinggal di mana? Semua malaikat mau minta, saya ingin tinggal di multazam. Tapi Allah tidak mengizinkan semua, hanya mengizinkan 70.000 malaikat tinggal di multazam. Nggak ada kerjaan yang lain, cuma mengaminkan doa orang yang berdoa di multazam. Multazam itu Pak, yang ada pintu Ka'bah sampai Hijr Ismail ujungnya, melewati makam Ibrahim. Berdoalah di situ. Itu doanya diijabah. Bapak nanti kalau umroh berdoalah Pak di situ. Ya Allah, usiaku telah renta. Udah banyak usiaku ya Allah. Aku dahulukan umroh ini. Aku mohon ya Allah, Kau panggil aku ke tempat ini untuk berhaji. Teteskan air mata di situ. Ada kesempatan masuk raudhah. Sekarang pakai nusuk namanya. Pakai aplikasi. Ya, nggak bisa ngantri-ngantri, nggak bisa, apalagi nyogok. Pintu 15. Itu ada orang Indonesia Pak, pengen masuk, nyogok dia ngasih. Orang Indonesia benar-benar Pak, bukan polisi aja yang disogok sama dia Pak. Yang jaga itu dicogok juga masuk raudhah. Bisa masuk, tapi tidak halal. Mendingan pakai nusuk aja Pak. Ngantri, berdoalah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa antara makamku, rumahku, kalau waktu itu Rasulullah mengatakan bait wal mimbar, antara rumahku, mimbarku, ada riyadhah atau raudhah min riyadil jannah. Itu jalan menuju surga, jalan kebahagiaan. Maka kata Rasulullah, demi Allah. Tangan Rasulullah mengangkat lagi, demi Allah. Tidak ada doa yang tidak diijabah. Bapak nanti berdoa di sana Pak. Insya Allah Pak, tidak ada doa yang diijabah. Andai, punten, maaf sekali lagi, maaf. Andai kita tidak ada umur Pak.
insya Allah Bapak akan dibangkitkan sebagai haji yang mabrur. Kenapa? Sudah berdoa pada Allah untuk menunaikan ibadah haji. Di masa muda kita nggak sempat haji. Kenapa? Sibuk nyekolahkan anak, sibuk membangun rumah tangga, sibuk ini dan segala macam. Itulah kenapa jemaah haji kita nih Pak, 75% manula. Makanya ada murur namanya, murur. Murur itu nanti jamaah kita yang tua-tua nggak turun di Musdalifah, Mina nggak turun, cukup ada di bis aja udah tuh. Kalau turun kasihan Pak. Nanti batunya udah dimasukin ke plastik, bagikan. Walaupun teman-teman kita dari Persis, dari Salafi nggak setuju, nggak sah. Saya mau turun aja. NU, Muhammadiyah sudah taken, nggak apa-apa. Darurat, ad-darurat halal, setiap darurat halal. Kenapa Pak begitu? 221.000 orang, 73%-nya manula Pak. Turun dari bis, satu orang 5 menit, berapa jam itu turun? Ngantri ribuan mobil Pak, bis. Maka diputuskan oleh Kemenak dan Kementerian Haji dan Wakaf boleh tidak turun. Bahkan ketika dia tawaf Pak, ketika dia tawaf ada fatwa baru Pak, fatwa baru. Kalau batal boleh bertayamum di pundak temannya. Pundak temannya. Kalau keluar nenek-nenek, bukan aja hilang, bukan raib. Keluar nggak? Waduh, jangan. Udah dipatwakan bertayamum. Kalau kentut nih lagi tawaf, kan tawaf kan harus punya wudhu. Lain nih sa'i nggak punya wudhu nggak apa-apa. Boleh bertayamum di pundak temannya. Banyak lagi fatwa-fatwa baru, banyak fatwa baru yang dibuat untuk mempermudah 4 juta jamaah haji tahun ini Pak. Lebih. Itu yang hajinya legal. Yang hajinya ilegal banyak juga Pak, udah nggak boleh masuk. Saya terakhir pulang dari Mekah tanggal 17 kemarin, itu sudah ditutup semuanya Pak. Tutup semuanya. Saya tawaf sepi Pak. Saya tawaf sepi. Mencium Hajar Aswad nggak ada asal mau ngantri aja cium. Terakhir saya kloter terakhir pulang. Pintu Ajiziyah udah ditutup, pintu semua ditutup. Kita pulang untuk ke Jeddah diperiksa. Sudah ada 160 orang jamaah haji Indonesia yang tertangkap pakai visa ziarah, pakai visa tenaga kerja, pakai visa macam-macam Pak. Nggak boleh selain visa haji Pak. Pertanyaannya, Ustadz, saya pernah didebat Pak. Ustadz, kan Allah memanggil siapa saja, dengan cara apa saja. Betul secara syariat. Tapi di atas syariat ada akhlak Pak. Kenapa? Arafahnya nggak cukup. Ini aja begini Pak, satu tenda 90 orang. Keringet dia sama keringet kita nyatu Pak. Tenda haji plus, satu tenda 50 orang. Kalau tambah lagi orang nggak cukup tuh di Arafah Pak. Itu masalahnya. Sementara hukumnya al-hajjul Arafah. Tidak ada haji kalau tidak berkumpul di Arafah. Jadi secara syariat orang boleh berkata Pak, kan Allah memanggil wa'ajin finnas, kupanggil semua manusia. Dari jalan, dari laut ada, dari udara ada, dari mana. Iya betul Pak. Dan itu bukan pisah haram, pisah ziarah Pak, boleh. Tapi saya katakan tadi, di atas syariat ada akhlak, ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Kalau semua boleh datang Pak, Allah karim. Itu di Arafah nggak cukup, menderita Pak. Itu aja udah penuh Pak. Nenek-nenek mau pipis tuh Pak, ngantri dulu nih.
Sampai dia bilang, gua kagak kuat, udahlah gua mau pipis di sini aja. Panjang bu, kesono terus panjang, akhirnya pipis depan saya. Nek, pipis, were, nenek namanya. Ini mau diapain kalau udah begitu? Semuanya serba. Itu yang saya maksud, kalau dibolehkan semuanya, nggak cukup Pak di Arafah itu. Coba ya kalau yang umroh lihat tuh, garis kuning, itu kan garis perbatasan. Kalau orang di luar garis kuning itu nggak sah hajinya. Ustadz, itu yang di gunung-gunung, nggak sah hajinya di gunung itu. Gunung nggak termasuk Arafah, Pak. Iya, itu Pak ya. Jadi jawabannya seperti itu, bahwa haji itu ada etikanya. Ya, Pak ya, saya doakan Pak ya, mudah-mudahan kalau memang usianya udah seperti itu, ya ambil umroh aja dulu Pak. Mudah-mudahan ke depan ada uang, ya ikut. Ya mudah-mudahan bisa haji plus. Haji plus nunggunya 5-6 tahun. Haji plus, haji perodah, nah ini haji perodah, haji deg-degan Pak. Bisa berangkat, bisa enggak. Walaupun haji perodah lebih mahal Pak, bisa 400 juta. Tapi haji deg-degan Pak, namanya haji undangan. Tahun 2023 nggak ada yang berangkat orang Indonesia. Makanya saya bilang sama jamaah haji perodah, jangan bikin hajatan dulu di rumah. Jangan bikin acara dulu di rumah. Kalau haji plus, haji kuota, pasti berangkat insya Allah, soal sehat aja. Karena haji plus itu mengikuti aturan pemerintah. Ada juklaknya. Kalau haji perodah, haji undangan, kita beli undangan. Tahun ini bayar, tahun ini berangkat. Fasilitasnya bagusan mana? Bagusan haji plus. Walaupun haji plus cuma 270 juta, 250 juta. Di saya 180 juta itu. Fasilitasnya udah bintang 5. Tapi kalau haji perodah belum tentu. Dia cuma pengen berangkat cepat aja. Jadi saya anjurkan haji plus. Haji perodah, haji deg-degan Pak. Itu saya bilang 2023 nggak ada yang berangkat. 2024 berangkat, terbatas. Mudah-mudahan 2025 ya berangkatlah saudara-saudara kita ya haji perodah. Ya Pak ya, ada lagi Pak? Oh silakan Pak. Pertanyaan saya tadi adalah pertanyaan anak saya yang umur 36 tahun. 5 tahun yang lalu bertanya, pilih yang mana? Nah, dia waktu itu saya kalau mungkin umroh aja dulu. Iya bagus Pak. Sementara ya kalau ini nggak dapat, 20 tahun lagi berapa? Itu pertanyaan anak saya dulu. Ya kalau anak beda lagi. Kalau anak beda lagi, usia 30 beda lagi. Bisa dahulukan daftar haji. Ya, jadi perjawaban saya tadi pada untuk orang yang berusia lanjut. Kalau anak itu usia 30, 35, upayakan daftar haji, ya kan? Daftar haji dan dia kumpulkan lagi untuk bisa umroh. Saya rasa anak-anak sekarang nih, saya sering membawa anak muda luar biasa. Saya senang Pak bawa anak muda itu. Mereka bisa melihat dan doa di sana itu luar biasa makbulan. Hampir 70%, 80% yang berangkat umroh, semua doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Mudah-mudahan anak Bapak bisa mabrur, kabul doa-doanya. Itu saja Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Mudah-mudahan semua usaha kita lancar ya, sehingga kita dimudahkan untuk sampai ke Baitullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.